tayangan dan menikmati jasa jalan tol. Namun ada larangan, ya, ada larangan. Orang lain tidak boleh menikmati. Artinya apa? Kalau jalan yang saya jalanin, ya, tidak boleh tuh diserobot di kanan kiri dan sebagainya, mengganggu jalan orang lain. Terus atau saya sudah bayar TV berbayar, tiba-tiba orang lain yang melihat, gitu kan? Nah, itu nggak bisa. Gitu ya. Nah, itu biasanya barang-barang yang consumption. Yang selanjutnya adalah kelompok di mana adanya rivalitas tapi non-includable, yaitu common property. Ya. Common property milik bersama, sumber daya milik bersama. Common pole resource. Contohnya apa, Pak? Ikan di laut. Nggak ada tuh tiba-tiba kita berlomba-lomba nelayan, ngambil ikan. Tiba-tiba saya bilang, kalian jangan ngambil banyak-banyak, ngambilnya cukup 1 kilo aja. Saya yang agak banyak, ini yang nggak bisa, tidak ada larangan untuk mengambil. Sebanyak mungkin dia akan ambil. Gitu. Ya. Jadi sumber daya yang seperti inilah yang sebenarnya ini menjadi perhatian kita. Terutama nanti teman-teman dalam menilai semisal sebagai potensi atau modal alam untuk pembangunan ekonomi, gitu ya. Itu kan banyak tuh terjadi di beberapa daerah. Justru dia menguras habis sumber daya. Karena kenapa? Terutama sumber daya ikan ya. Menguras habis sumber daya ikan. Karena kenapa? Karena common property resource. Dia bersaing dalam mengambilnya, kemudian tidak ada larangan. Tidak ada larangan, mau ngambil sebanyak mungkin, mau ngambil sedikit, ya, itu tidak ada larangan. Nah ini yang justru mungkin bisa jadi terjadi pengurasan sumber daya. Yang kedua adalah yang keempat ya, kelompok adalah non-rivalry, jadi tidak adanya rivalitas, tapi non-excludable. Ya. Tidak ada larangan juga. Tidak adanya rivalitas, tidak ada larangan juga. Contohnya apa? Barang publik murni ya. Pure public goods. Contohnya jalan raya. Ya, ruang udara. Padahal kadang, ya ini mahasiswa biasanya, mentang-mentang dengan pacarnya gitu kan ya, itu jalannya di tengah, seakan dunia milik berdua gitu kan, jalan di tengah, pacaran dan sebagainya, orang lain boleh gitu. Akhirnya kan mengganggu perjalanan orang lain, itu nggak boleh. Nah, yang persoalan bahan publik yang dapat mengganggu orang lain itu ya, lebih dominan diatur. Ya kalau rumah nggak ada, sudah milik kita, sudah orang tahu, cuma dilindungin bahwa rumah itu milik kita, selesai. Atau yang barang-barang kayak publik, common property resource tadi, terus barang publik murni tadi, itu perlu diatur. Penaturnya Pak, ya kalian kalau di jalan raya, mohon maaf, jangan ke tengah, jangan mengganggu orang lain, ya, ruang udara misalnya, nggak ada tuh yang yang membatasi, tidak ada, tapi itu perlu diatur, ya, kayak kita di ruang udara kita di atas, pesawat luar itu tidak boleh sembarangan masuk ke ruang udara wilayah Indonesia, itu nggak boleh, ya. Jadi pesawat-pesawat yang lewat ruang udara Indonesia itu harus minta izin dulu. Kalau tidak, kacau. Walaupun tidak ada rivalitas, tidak ada larangan, tapi itu perlu diatur sehingga tidak terlalu
murni, jadi mengganggu. Gitu. Kalau hanya lewat saja boleh. Kalau lewat saja boleh. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Mengerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Keempat jenis barang tadi bisa bisa dimiliki oleh berbagai keempat jenis barang tadi bisa dimiliki oleh berbagai sumber daya alam. Artinya kelompok-kelompok tadi itu bisa terjadi di berbagai sumber daya alam. Ya. Untuk sumber daya alam yang bersifatnya memberikan extractive service, jadi bisa mengambil sumber daya, umumnya berupa private good dan common goods. Kok private goods, Pak? Iya, karena yang private itu yang biasanya kita ekstraktif sebanyak mungkin. Anggaplah rumah. Maka kita akan memanfaatkan rumah itu semaksimal mungkin. Ya, Anda beli sepatu, Anda akan memakai sepatu itu semaksimal mungkin. Karena itu barang private. Ya. Yang kedua adalah common goods. Ya. Barang bersama. Barang milik bersama. Itu. Walaupun kadang-kadang barang milik bersama juga kalau tidak disiplin kelompoknya, dia juga merusak. Gitu. Ya. Nah, common goods apa? Banyak. Di kita ada namanya sasi di daerah Ambon. Baik itu sasi darat atau sasi laut. Apa itu sasi? Di saat kepala sukunya mengatakan bahwa dilarang untuk mengambil kelapa selama 2 bulan. Itu selama 2 bulan, semua kelompok, semua anggota suku di situ tidak boleh ngambil kelapa. Menunggu sampai perintah kepala suku untuk membuka. Silakan dibuka, silakan boleh mengambil. Oh, dia mengambil. Kalau dilarang dia nggak ngambil. Kenapa? Karena sekali mengambil kelapa, maka dendanya cukup besar. Pengembalian, ada kelapa jatuh saja nggak akan ada yang ngambil. Ya, ada kelapa jatuh jeblok gitu, nggak akan ada yang ngambil. Jika lo ngambil, maka dendanya bisa 500 butir kelapa. Ngambil satu loh, dendanya 500 butir kelapa. Akhirnya apa? Dia tidak mau. Sama dengan di suku Baduy, anggaplah. Karena teman-teman ada di Tangerang ya, suku Baduy. Di Baduy itu, Baduy dalam ya, tidak ada tuh listrik, tidak ada tuh handphone, tidak ada tuh televisi. Bisa nggak mereka beli, Pak? Kan mereka miskin. Nggak bisa, saya yakin bisa beli. Tapi karena ada larangan dari kepala sukunya, maka nggak ada tuh yang nyoba-nyoba untuk beli barang-barang itu. Gitu ya. Nah itu. Untuk sumber daya alam yang sifatnya memberikan non-ekstraktif, tidak diambil, gitu. Umumnya berupa public goods. Yang diambil cuma jasanya. Ya, tidak ekstraktif itu diambil. Sumber daya yang diambil. Ya. Tapi hanya dimanfaatkan jasanya. Nah, itu biasanya public goods. Jalan, semisal. Nggak ada tuh tiba-tiba Anda ngambil aspalnya. Ya. Semuanya yang diambil adalah jasanya. Sebagian besar sumber daya alam dan lingkungan bersifat non-includable. Sehingga termasuk kategori barang publik atau common pool resource. Ya. Itu yang kalau tidak ada larangan, itu masuk barangnya barang publik atau common pool resource. Milik bersama dan sebagainya. Non-excludable memungkinkan aktivitas free riding. Apa free riding? Penunggang gelap atau
dia yang nggak mau apa ya? Ini yang kadang-kadang terjadi di non-includable. Salah satu contohnya apa? Dia mau mengambil banyak barangnya, tapi dia tidak mau merawat barangnya itu. Gitu, ya. Misal barang publik, anggaplah jalan. Nggak ada tuh. Kalian tiba-tiba merawat jalan gitu kan ya. Oh, ada yang bolong, oh Anda berhenti terus habis itu di Anda aspal gitu dengan uang sendiri gitu. Nggak ada. Ya. Hampir kebanyakan menjadi free riding. Jadi kebanyakan kita hanya untuk memanfaatkan, nggak mau tuh. Terutama apalagi pemakaian barang-barang non-includable yang tampak tidak ada larangan itu, Anda memanfaatkan sebanyak mungkin bahkan. Jalan semisal kita lihat anak-anak pang, bikin Vespa. Pernah lihat Vespa rombeng yang ukurannya hampir setengah jalan? Iya, Pak. Ya, ada kan? Tidak ada lampunya, sampai mulai dari aqua, galon, terus apa lagi, tempat bannya nasi. sampai 10. Iya. Bannya sampai 10. Nah, itu kan free riding, mengganggu orang lain. Malam-malam cuma gak ada ini, cuma pakai senter gitu kan, dibawa senter ya, terus dibawa dinaikin hampir mungkin Bapak ada 10 orang naik, hebat banget gitu kan. Terus Vespa yang setirnya di atas gitu kan, sampai mengganggu orang lain, mungkin macam-macam lah ya. Anak-anak pang itu biasanya pakai sepeda motor sambil berdiri. Nah, yang free riding itulah mengakibatkan yang namanya timbulnya eksternalitas. Karena proses ekstraksi berlebih tadi. Yang harusnya sepeda motor kecil, ini nggak setengah jalan. Jadi orang nggak bisa lewat di belakangnya itu. Ngikutin dia aja. Kecuali dia minggir. Ya. Nah, artinya apa? Anak pang tadi itu sudah mengekstraksi sumber dayanya terlalu berlebih. Sehingga menutup orang lain untuk mengakses. Ya, untuk mengakses. Nah, itu menjadi tidak non-includable. Artinya apa? Berarti ada yang salah. Ada eksternalitas, ada yang mengganggu. Ya. Gitu. Nah. Kemudian, mekanisme pasar dibangun atas asumsi kepemilikan individual, includability, dan keterbatasan sumber daya. Ada rival di situ. Rivalitas ada. Jadi, bagaimana pasar jual beli, terus juga aturan-aturan kelembagaan, itu ada di situ. Kenapa sih ikan tidak dijual? Tidak ada pemiliknya. Kenapa tidak dijual? Karena barangnya adalah non-includable, non-rivalry. Jadi tidak ada rivalitas dan non-includability. Nah, yang harusnya di mekanisme yang diatur adalah ya itu tadi. Mekanisme pasarnya, jual belinya. Ya. Jadi barang-barang yang includable dan rival itu di pasar, mekanisme pasar akan menjawab. Jika produsen tidak bisa membatasi siapa saja yang bisa menggunakan suatu barang, maka tidak akan ada konsumen yang mau membayar. Ya. Jika produsen tidak ada yang membatasi. Kayak tadi, ikan tidak ada yang membatasi. Ya. Maka tidak akan ada tuh nelayan yang mau membayar di dalam untuk menangkap ikan. Karena produsennya kan alam. Dan tidak dibatasin oleh pemerintah. Pemerintah ini produsennya. Karena semua sumber daya alam itu adalah di bawah pengelolaan pemerintah
untuk kesejahteraan masyarakat kan. Ya, undang-undang apa? Pasal 33 ya. Nah, itu maka tidak akan ada yang memproduksi barang tersebut sekalipun barang tersebut memberikan utilitas, memberikan tingkat kepuasan bagi konsumen. Ya. Tidak akan ada tuh yang memproduksi. Permasalahan dalam public goods, produsen tidak memiliki kemampuan mengendalikan siapa yang berhak mendapatkannya dan tidak dapat meminta konsumen untuk membayar atau konsumsi barang publik tersebut. Ya. Contohnya, kalian menanam pohon. Kira-kira yang menerima manfaatnya siapa? Banyak orang. Banyak orang. Bukan hanya Anda, tapi banyak orang. Pertanyaannya saya, yang menikmatin oksigen bagus gitu, itu apakah Anda akan menetapkan harga? Menetapkan tarif bagi yang mengambil oksigen di sekitar itu? Enggak, Pak. Tidak kan? Nah, ini sama halnya di Madura itu ada di nama satu pulau. Itu namanya pulau, Anda cek di YouTube ya, apa di internet ya. Kalau nggak salah pulau apa ya? Nah, itu pulaunya oksigennya terbaik nomor 2 sedunia. Pulau memiliki kadar oksigen terbaik seluruh dunia. Nomor 2. Menjadi pertanyaannya adalah, kira-kira dikenain tarif nggak? Dia ngambil nafas di situ, oh nafas 1 kali 500 2.000 nggak bilang. 3 kali 4.000, 6.000, 10 kali, oh nggak ada. Yang ada apa? Hanya mereka, para wisata, hanya membayar transportnya. Mungkin biaya masuknya saja, tiket masuknya. Tapi produknya, barangnya, itu tidak dikenakan tarif. Ada tuh terbaik. Nomor 2 di dunia. Ya. Pulau apa namanya? Gili dah, Pak. Gili. Bukan Gili. Bukan Gili, saya coba lihat ya. Bukan Gili, pulau Iyang. Giliang. Ya, Giliang. Pulau Giliang. Nah, itu nggak ada kan? Ya. Terus anggaplah public goods, keindahan alam. Keindahan alam nih. Di dalam wisata, dia menghitung menilai keindahan alam, kita masuk tiket itu membayar keindahan alam atau membayar servisnya? Servisnya, Pak. Membayar servis, Pak. Servis. Nggak ada toh yang Anda, kalau Anda melihat ke pantai gitu, itu pergi ke Kuta gitu kan ya. Oh, Anda melihat pantai, bayar. Sekali kedip 1.000 gitu kan ya. Gitu. Nggak ada. Atau per jam gitulah. Jam-jaman gitu. Oh, sejam 2.000, 20.000. Nanti kalau sudah 1 jam, Anda harus pindah. Dipaksa keluar. Nggak ada. Yang diambil adalah justru servisnya. Jasa dari pelayanan, mungkin kebersihan dan sebagainya. Itu. Ya. Karena servisnya tidak ada. Dan itu barang publik, itulah yang perlu diatur. Dampaknya apa? Ya nanti kan kalian juga harus sebagai penilai, itu kan juga harus menilai, anggaplah pemerintahan dan sebagainya. Itu kan harus diatur, Pak. Kalau enggak, terjadi kerusakan. Jikalau sudah terjadi kerusakan, maka modal alam untuk pembangunan hilang. Di saat modal alam untuk pembangunan hilang, maka pertumbuhan ekonominya akan turun. Salah satu contoh gampangnya, Bangka Belitung. Kalau Bangka Belitung itu tidak memiliki pantai,
tidak memiliki yang lain, hanya punya timah, tambang timah, apa yang terjadi? Saat timahnya hilang, habis, terjadi kerusakan. Ada yang dari Bangka Belitung? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nah, itu kalau pertama mungkin pertumbuhan ekonominya bagus karena masih ada timah. Kalau sudah timahnya nggak ada, ya naik pesawat Anda turun di Bangka Belitung itu bopeng-bopeng tuh, ya itu. Kemudian ada paradoks public goods. Semua mau enaknya, tapi tidak ada yang mau berusaha untuk merawat. Ya. Semuanya mau enaknya. Sekarang saya nanya, Anda menikmatin jalan nggak? Siapa yang punya kendaraan bermotor di sini, di rumah? Punya semua ya? Ya, Pak. Insya Allah punya ya. Ya. Terus tiba-tiba karena Anda biar gaul, penakut brong, bong 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 bong, ya kan, yang keras gitu kan, gitu. Terus habis itu naik dengan pacarnya, gitu ya. Yuk kita jalan malam mingguan. Kira-kira jalannya di samping atau di tengah? Di tengah, Pak, di tengah. Motornya sudah dong, masa mau di pinggir? Aduh, kurang gagah. Pengennya apa? Agak ngebut dikit, gitu, ganggu orang lain. Tadi pagi saja saya keluar, ada cewek berdua. Dia minggir-minggir ke tengah, ke depan mobil saya. Saya bel satu kali, minggir ke kiri. Tapi dia ngebut. Terus habis itu ke tengah lagi, nutupin jalan saya. Saya bel lagi 2 kali. Akhirnya dia ngebut, ke tengah lagi, nutupin. Saya bel kencang, dia marah-marah. Ya. Tadi pagi. Tapi tidak ada yang mau tertib. Pernah nggak kita tertib? Lampu merah aja sudah mau merah, ya, dari hijau, kuning kan ya, merah kan. Wih, kuning itu kan harusnya sudah harus ngurangin kecepatan. Ini enggak, nambah gas. Aturannya kan kalau lampu kuning itu kan harusnya sudah mengurangi, dan kalau bisa berhenti, gitu kan. Ini enggak, tancap lagi, tambahin lagi. Ya. Nah itu banyak tuh kejadian. Ya. Dan tidak pernah tertib kita. Terus anggaplah mungkin kalian di bangku SMA ya, kalau bangkunya masih dari kayu, itu banyak tulisan tuh, gitu. Paras of siapa? Ya. Yofi, Pak, Yofi. Yofi. Love Yofi, banyak tuh. Ya tuh. Kenapa? Nggak ada tuh tiba-tiba Anda pergi ke kelas tiba-tiba, yuk saya bersihkan gitu kan, tulisan-tulisan yang kayak gitu. Nggak ada. Anda serahkan semuanya kepada kebersihan kelas. Ya, woi, tambah lagi. Apalagi mau ujian. Tulisannya rumus semua yang keluar di meja. Gitu. Ya. Nah, itu bukti bahwa kita memiliki sifat oportunis. Kita memiliki sifat oportunis. Dan ke sifat oportunis itulah yang keluar, maka yang terjadi adalah ya kerusakan sumber daya. Kerusakan sumber daya. Ya. Mau berusaha tertib di jalan raya? Siapa? Jangan-jangan helm juga nggak dipakai. Gitu ya. Sebentar kok Pak ini. Jangan-jangan SIM juga nggak punya. Ya. Alasannya umur nggak cukup. Gitu. Ini keamanan, public goods, ya, keamanan negara. Kalau negara aman, semua bisa menikmatinya. Namun sedikit yang mau berusaha untuk membuat negara ini aman. Ada yang mau perang? Saya, Pak, suka berangun. Saya. Iya, Pak. Mau Enak perang? kayaknya, Pak. Iya. Tapi perang di PUBG, Pak. Oh,
Oh, Pak. Ya, di ML dengan PUBG ya. Itu mah mainannya anak saya itu. Nah, nggak ada tuh tiba-tiba, Pak, saya mau perang, Pak. Kemarin kapal Cina masuk misalnya, ganggu Indonesia. Saya mau perang dengan Cina, Pak. Gitu. Langsung daftar gitu. Atau mau ikut perang, langsung berangkat ke Israel gitu kan. Nggak ada. Ya, gitu. Nggak ada. Atau mau pergi masuk, jangan, nggak usah itu. Mau ke Papua, Pak. Yang mengganggu kedaulatan Indonesia, saya mau perang gitu. Berangkat kalian semua. Ada yang berani? Gitu. Pak, saya masih muda, Pak, belum nikah. Yang sudah nikah aja, yang sudah mau mati, Pak, boleh suruh perang gitu ya. Jadi kan kita kan mau enaknya sendiri. Kita mau enaknya sendiri. Gitu. Ya. Nah, tapi sedikit tuh orang yang mau berusaha buat ikut mengamankan negara, nggak ada. Ada maling saja, nggak usah jauh-jauh deh. Ada maling pegang celurit, anggaplah. Kalian nggak berani teriak maling. Atau ada begal misal pegang senjata. Terus kalian bilang begal loh, ditembak. Yang ada malah diem. Orang kan seperti itu sekarang. Oportunisnya yang lebih dulu banyak keluar gitu kan ya. Membangun dam. Ya, membangun dam. Kayak kemarin saya melakukan riset terkait bagaimana pengembangan waduk di daerah bendungan ya, di daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Itu Waduk Matenggeng. Baru tahun lalu saya ini. Nah, mudah-mudahan di beberapa tahun ke depan sudah dibangun. Membangun dam di daerah yang rawan banjir menguntungkan semua pihak. Ya, benar kan? Membangun dam menguntungkan semua pihak. Namun sedikit yang mau memberikan kontribusi dana untuk membangun. Ada nggak? Orang-orang Jakarta deh. Banjir nggak setiap tahun? Banjir. Ada nggak tiba-tiba orang Jakarta tiba-tiba iuran gitu kan? 1000-an gitu. Terus suruh bikin dam di Ciawi itu. Nggak ada yang mau. Ya. Nggak ada yang sadar. Anggaplah kos-kosan, anggaplah. Adanya stan. Kira-kira kos-kosan berebut nggak? Berebut kan? Kira-kira harganya naik nggak? Naik. Pertanyaan saya, adakah pemilik kos tiba-tiba iuran ngasih uang ke stan agar nambah siswanya ditambah? Nggak ada. Padahal dia memberikan keuntungan loh. Ada stan memberikan keuntungan, memberi usaha bagi masyarakat di sekitar kampus stan. Tapi yang terjadi apa? Nggak ada tuh iuran. Ya. Harusnya kan yang mendapatkan manfaat itu memberikan iuran. Ya kan? Nah, di agama juga ada. Aturan agama manapun ada yang namanya, kalau di Islam itu adanya namanya zakat ya. Gitu. Ada zakat yang digunakan kalau kita berlebih, mendapatkan manfaat berlebih, kita membagi. Nah, itu adalah bagaimana kalau kita mendapatkan manfaat, orang Jakarta mendapatkan manfaat agar tidak banjir, ayo rame-rame bikin dam, iuran kayak 100 ribuan. Suruh bikin dam. Sekarang dam Ciawi belum selesai. Yang diperuntukkan untuk Jakarta, manfaatnya di Jakarta. Gitu. Bukan orang Bogor. Ya. Bogor nggak akan pernah banjir. Kalau Bogor banjir, Jakarta tenggelam. Gitu. Ya. Jadi kalian nanti ya renang, kuliahnya renang. Gitu. Kalau Bogor banjir ya. Gitu. Jangan sampai lah banjir di Jakarta itu semata kaki. Ya. Karena berbahaya. Kenapa? Karena mata kaki patung Pancoran. Dia tenggelam. Ya, kalau mata kaki kalian ya enggak gitu. Ya. Tidak aneh kemudian jika penyediaan public goods ya
seperti jalan, dam, keamanan, dan lain-lain, itu harus disediakan oleh pemerintah. Karena tidak ada yang mau bayar. Kalian jalan gitu kan. Pak, kalau jalan tol gimana? Oh, beda. Jalan tol itu pure bisnis. Pure bisnis. Nah, dia harus disediakan oleh tidak pemerintah yang menyediakan, tapi si pengusahanya. Pure bisnis. Jadi berbeda. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Yuk. Mengerti? Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan eksternalitas? Eksternalitas itu adalah suatu kondisi di mana aktivitas produksi atau konsumsi satu pihak mempengaruhi utilitas pihak lain tanpa adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima. Ya. Jadi eksternalitas adalah suatu kondisi di mana aktivitas produksi atau konsumsi ya, satu pihak mempengaruhi utilitas pihak lain tanpa adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima. Eksternalitas adalah fenomena yang permasif atau selalu terjadi di mana-mana. Ya. Dan eksternalitas itu ada eksternalitas positif, ada eksternalitas negatif. Ya, nanti saya tunjukkan eksternalitas positif dan negatif. Nah. Ya. Kita lihat contohnya. Sungai. Kira-kira eksternalitas apa ini? Ini? Negatif, Pak. Negatif. Kenapa? Buang sampah. Polusi. Iya. Buang sampah itu. Ya. Padahal ini bisa dilakukan. Ya. Perbaikan. Dulu ini bagus, pemikiran bagus. Sebenarnya kita harus memikirkan, Pak, kenapa kok sungai di Indonesia kotor? Kenapa kok di luar negeri bersih gitu kan ya? Bahkan bisa buat pariwisata dan sebagainya. Karena sungai di kita ini dibelakangi oleh rumah. Dibelakangi oleh rumah. Kita lihat ini. Rumahnya membelakangi kan? Nah, kalau dibelakangi, kira-kira kalian kalau mau pergi kencing, bilangnya kemana? Belakang. Belakang. Padahal yang keluar di depan gitu kan ya? Atau toiletnya ada di depan gitu. Beda lah. Anda bilangnya ke belakang. Mau buang apa, kayak buang air kecil, buang air besar, bilangnya mau ke belakang. Ya. Artinya apa? Di dalam benak kita, secara psikologis, kita itu sudah membayangkan bahwa ke belakang itu pasti adalah kotor. Coba saya nanya lagi. Kalau buang sampah kemana? Ke belakang. Tempat sampah ya. Iya. Tempat sampahnya di mana? Letaknya. Kalau di rumah di mana? Di ruang tamu atau di dapur? Di belakang, Pak. Belakang. Iya. Letaknya di belakang kan? Nggak ada toh. Kalian tiba-tiba punya rumah gitu, tempat buang sampahnya di depan, di ruang tamu gitu. Nggak ada kan? Pasti di belakang. Ya. Nah, benak kita itu mengajarkan kita bahwa kalau sudah di belakang itu pasti kotor sudah. Nah, gimana bisa mengatasi sungai ini? Kita belajar bahwa dari psikologi itu tadi. Itulah yang dilakukan Pak Jokowi saat jadi gubernur. Dia membalik ini, kampung-kampung ini nih. Dia balik. Artinya apa baliknya? Semua rumah harus menghadap ke sungai. Apa yang terjadi kalau menghadap ke sungai? Ada nggak kita pengen melihat di depan mata kita adalah hal-hal yang kotor? Enggak, Pak. Ada nggak? Nggak suka kan? Oleh karena itulah, secara psikologi oleh Jokowi itu diputar. Dan di luar negeri, semua rumah itu menghadap ke sungai.
bukan membelakangi sungai. Sehingga apa? Sungai-sungai sekarang relatif lebih bersih. Walaupun masih ada buangan dari Bogor ya. Kayak apa yang saya temukan ya, kasur, spring bed. Ya, dibuang di sungai. Memang orang Bogor itu kaya raya memang. Spring bed dibuang. Terus yang pernah saya lihat lagi adalah itu di Sungai Ciliwung adalah kulkas. Kulkas dibuang. Ya kulkas bekas sih. Sudah rusak, padahal bisa dijual kan. Itu dibuang di sungai. Ya, saking kayanya orang Indonesia. Gitu ya. Nah itu. Ini bagaimana kita mengatasi ini. Nggak perlu dikeruk ini. Kalau dikeruk berkali-kali ya juga akan kotor. Tapi kita harus tahu psikologinya orang-orang. Yang kedua, udara, pengamanan udara. Kira-kira ini eksternalitas apa bagi kalian? Positif kan? Iya, orang lain yang melakukan, tapi Anda yang menikmatin keamanannya. Tapi Anda nggak mau bayar. Bayar kayak ke TNI AU. Gitu. Pak, kan sudah digaji negara, Pak. Iya, ngerti. Kan itu uangnya dari kita, Pak, dari pajak. Iya. Yang bayar pajak, yang nggak bayar pajak banyak, gitu kan? Iya kan? Kan gitu. Yang ngemplang banyak, yang dikorupsi banyak juga. Nah ini udara, ya, pendidikan semisal. Eksternalitas apa ya? Tiba-tiba saya bikin tempat pendidikan positif kan? Sehingga anak-anak bisa pintar. Eksternalitas positif. Pantai kotor, negatif. Banyak nih yang kayak gini. Mentang-mentang di pantai Anda minum, makan, ini habis itu dibuang sembarangan. Banyak ini terjadi. Ya. Danau, semisal. Ya. Danau. Wih, karena banyak tuh terjadi menanam ikan, keramba, jaring apung, hingga over pemanfaatan, berdampak terhadap kerusakan turbin. Turbinnya rusak, listriknya tidak menghasilkan, terjadi pendangkalan juga, akhirnya rusak semua. Danau. Vaksin sekarang, banyak toh yang vaksin toh. Sudah vaksin kalian? Belum? Belum. Oh, vaksin cacar yang sudah. Ya. Vaksin polio, COVID belum. Ya. Nah, vaksin semisal. Dampaknya apa vaksin? Eksternalitas apa? Positif. Orang mencari vaksin dan sebagainya disuntikkan ke kita. Ya. Tujuannya apa? Yang menikmati positifnya siapa? Orang lain. Saya sudah divaksin 2 kali. COVID. Yang menikmati siapa? Orang lain. Bahwa apa? Oh, Pak Rizal ini sudah kebal ke COVID. Jadi kalau nggak pakai masker ya, insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Gitu. Nah, itu kalau semua di Indonesia sudah divaksin semuanya, aman. Ya. Kalian bisa kuliahnya tatap muka, offline. Nggak seperti ini, nggak nyaman. Saya yakin kalian belum pernah ke kampus STAN, jangan-jangan. Udah semester. Oh, udah 1 semester. Habis itu nggak lagi. Iya. Dari kampus. Ya. Nah, terus habis itu pergi ke STAN. Jangan-jangan sudah pindah STAN-nya. Jalannya sudah berubah semua. Nah, di IPB juga sama. Di IPB ada tuh yang dari masuk sampai sekarang, yang angkatan tahun 2020, dari masuk sampai sekarang, itu nggak tahu kampusnya yang mana. Ya. Nanti kalau offline ketemu, bingung. Jurusan saya yang mana ya? Kampusnya yang mana ya? Bingung. Ya. Bisa-bisa di ospek ulang. Ya. Nah itu. Riset semisal lagi. Ini eksternalitas positif yang mendapatkan manfaatnya orang lain. Nah,
menjadi pertanyaan adalah, Pak, kadang kalau kita terganggu, mendapatkan eksternalitas negatif, kita nuntut tuh. Pernah kan ya? Kalau kalian kena eksternalitas negatif, nuntut nggak kira-kira? Airnya tercemar, woi nuntut. Giliran dapat eksternalitas positif, diem-diem aja. Ya. Nah, banyak ya. Giliran kita mengalami kerugian, woi nuntut, demo. Giliran dapat untung, enggak, diem. Padahal, baik itu yang untung, baik itu yang mengalami kerugian. Kalau mengalami kerugian, dia dapat kompensasi dari si penyebab eksternalitas, si penghasil eksternalitas. Namun, jikalau eksternalitasnya positif, maka si penerima manfaat eksternalitas positif itu harus memberikan zakat atau imbalan kepada si penghasil eksternalitas. Itu teorinya. Sehingga kita tercipta yang namanya kesejahteraan bersama. Itu bukan saya mengatakan. Itu di dalam, mohon maaf, kalau di kitab-kitab lain pasti ada. Di Al-Quran ada. Saya katakan, karena saya Muslim, saya akan mengatakan secara Muslim. Tapi saya yakin di kitab-kitab lain juga ada. Gitu. Ya. Kenapa saya katakan kayak gitu? Demo kita minta ganti rugi, giliran positif kita diam. Harusnya apa? Jikalau yang seseorang, anggaplah satu contoh gampangannya gitu. Saya punya perkebunan mangga. Saya punya peternakan lebah. Kalian memiliki perkebunan mangga. Pertanyaan saya, mangga agar bisa berbuah itu harus apa? Ada penyerbukan, kan? Secara teorinya ada penyerbukan sehingga menjadilah buah. Dan penyerbukan itu bisa dilakukan dari dua. Yang pertama adalah secara alami karena hembusan angin. Yang kedua adalah melalui media pelantaran, entah itu manusia, entah itu hewan. Salah satunya adalah lebah. Sehingga terbuatlah penyerbukan. Nah, di saat terjadi penyerbukan, maka buah yang tanaman kalian, kebun kalian, mangganya hasilnya banyak. Akibat jasa siapa kira-kira? Lebah saya tuh. Iya kan? Lebah saya main ke kebun kalian. Nah, kalian mendapatkan keuntungan yang besar. Kira-kira mau ngasih saya nggak? Enggak lah Pak, rugi Pak ngasih Bapak. Ngapain? Gitu. Itulah orang yang sekarang. Harusnya Pak, Anda ngasih ke saya. Pak Rizal, ini satu keranjang mangga buat Bapak. Saya habis panen raya, terima kasih lah lebah Bapak menyerbuk pohon-pohon mangga saya. Kira-kira saya tambah sejahtera nggak? Tambah sejahtera. Yang dulunya saya harus membayar membeli mangga karena musim mangga, saya nggak jadi beli mangga. Kenapa? Sudah dikasih. Uangnya gimana? Saya tabung. Saya tabung apa? Buat tambah beli benihnya atau ininya lebah. Nambah bikin lebah lebih banyak lagi. Beli ratu lebah. Gitu ya. Akhirnya apa? Saya tambah banyak. Kira-kira lebahnya tambah banyak nggak yang membuahi kebun kalian? Banyak. Tambah banyak. Kira-kira kalian lebih sejahtera nggak? Tambah sejahtera nggak? Tambah sejahtera. Saya juga sejahtera, Anda juga sejahtera. Itulah konsep yang namanya zakat. Itu konsep yang namanya zakat. Kenapa saya katakan dia baik di Al-Quran, baik di kitab yang lain, itu ada, itulah yang namanya zakat. Ya. Membantu orang. Baliknya, bukan kalian yang rugi, tapi kalian ikut akan terangkat.
ikut akan terangkat. Membantu tetangga sebelah dan sebagainya, itu akan terangkat. Itulah konsepnya. Secara logika, secara teoritis, secara saintifik, bahwa zakat itu bisa dijelaskan. Itu maksud saya dalam konsep eksternalitas tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita istirahat dulu 5 menit ya. Oke ya, boleh makan, boleh minum. Ya, mungkin takut nggak kuat puasanya. Oke, kita istirahat dulu ya. Ya. Maafkan dulu semua. Ya. Oke, kita mulai lagi ya.
Baik, Pak. Oke ya. Kemudian, kenapa menjadi hands? Nah, mengapa eksternalitas bisa terjadi? Yang pertama adalah karena aktivitas melibatkan barang publik. Ini yang sering. Aktivitas kita melibatkan barang publik. Anggaplah salah satu contoh gampangannya adalah saya bikin perusahaan yang pasti akan mengeluarkan yang namanya limbah, baik itu limbah cair ataupun limbah asap ya. Mohon maaf Pak. Ya. Sepertinya PPT-nya tertutup Pak. Bisa minta tolong diulang barangkali Pak. Oh gitu. Oke. Saya buka ulang ya. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Nah, mengapa eksternalitas bisa terjadi? Yang pertama adalah karena aktivitas melibatkan barang publik. Saya bikin perusahaan, pasti akan menghasilkan limbah, baik itu limbah padat, limbah cair, maupun limbah gas. Ya. Anggaplah saya menghasilkan gas. Maka kira-kira saya buangnya di mana? Saya telan. Udara, Pak. Nah, di udara kan? Di udara. Nah, kira-kira udara itu barang publik atau tidak? Ya, barang publik. Barang publik. Nah, barang publik. Sehingga apa? Yang terganggu adalah orang lain. Ya, sehingga orang lain tidak bisa mengakses udara itu. Gitu ya. Tidak bisa mengakses udara itu. Yang kedua, karena hak pemilikan sumber daya alam tidak terdefinisi dengan jelas. Biasanya yang tidak terdefinisi dengan jelas itu biasanya akan berdampak terhadap terjadinya eksternalitas. Ya. Tidak ada tuh tiba-tiba kalian, mohon maaf nih, misal ada yang ngerokok gitu ya, ngerokok di mobil orang lain misalnya, nggak ada, karena itu barang orang. Pasti Anda akan mengatakan, boleh nggak saya ngerokok di dalam mobil? Boleh saya ngerokok di rumah kamu? Pasti akan nanya dulu, minta izin dulu. Kalau tidak, kalian nggak bisa ngerokok di dalam. Tapi kalau barang yang tidak jelas, Anda nggak perlu bertanya, Anda ngerokok sebanyak-banyaknya. Walaupun orang yang lewat, misal, kena imbasnya. Atau orang yang di dekat Anda kena imbasnya. Yang ketiga, karena pasar gagal berfungsi untuk mengkoreksi biaya. Ya, karena pasar gagal berfungsi untuk mengkoreksi biaya yang ditimbulkan. Sehingga harga pasar tidak dimasukkan dalam biaya atau manfaat eksternal. Yang terjadi karena aktivitas produksi dan konsumsi. Disebut kegagalan pasar. Tidak ada tuh tiba-tiba, mohon maaf nih, Anda menghasilkan tekstil semisal. Tekstil itu tidak ada tuh dia membuang limbah ke sungai misal. Banyak kan di kita UMKM kita itu ya, mau di Pekalongan gimana dan sebagainya, itu yang penghasil batik. Itu mengkoreksi biayanya. Artinya jikalau dia mengeluarkan biaya untuk pembuangan limbah dan limbah itu diolah dengan mereka, dia kan ada biaya. Nah, biaya itu bisa menjadi harga, dikembalikan ke dalam produk dan akan menjadi harga. Memang harga barangnya akan lebih mahal karena ada faktor biaya pembuangan limbah, penanganan limbah tadi. Dan konsumen akan membeli lebih mahal juga untuk satu buah batik sebenarnya. Namun yang terjadi tidak sebaliknya. Produsen bagaimana seefisien mungkin sehingga harga jual batiknya lebih rendah dibandingkan yang lain dan konsumen mau membeli dengan harga murah. Itu kan yang diharapkan.
dampaknya hal-hal seperti penanganan limbah dan sebagainya itu tidak masuk di dalam hak biaya. Sehingga pasar itu tidak menilai itu. Ini yang terjadi. Ya. Jadi pasar tidak berfungsi secara baik. Ya, kayak tadi, ada tuh tiba-tiba orang yang apa ya, diberikan keuntungan karena adanya eksternalitas, tiba-tiba memberikan zakat gitu ya, memberikan keuntungan yang lebih dikeluarkan untuk yang sudah memberikan manfaat ya bagi kita. Itu nggak ada. Ya, kalau nggak sadar nggak ada. Ya, menjadi sebuah kewajiban gitu nggak ada. Ya. Tapi jikalau sudah terjadi pencemaran, yang ada adalah minta kompensasi. Itu yang terjadi. Ini adalah tipologi eksternalitas. Ya, jadi eksternalitas yang pertama adalah teknologi, pecuniary, private, public. Teknologi ada dua, ada produksi dan konsumsi. Kalau eksternalitas teknologi, eksternalitas positifnya adalah penelitian, ya, produksi penelitian, bagaimana penelitian itu dimanfaatkan oleh orang lain, dan itu menjadi eksternalitas positif. Eksternalitas negatifnya adalah pencemaran air, ya, itu yang banyak. Kalian bisa lihat deh di beberapa daerah yang menghasilkan produk-produk batik. Itu hampir sungainya tercemar, ya. Anda bisa lihat tuh di beberapa tempat gitu ya, Pekalongan, kalian boleh searching. Di saat hujan kemarin deras, banjir, warna airnya menjadi warna merah, ya. Itu bukan apa-apa, itu limbah, ya. Warna merah itu limbah, bukan, keren, sungainya berwarna-warni gitu kan ya, berpelangi gitu. Itu bukan, ya, kadang merah, kadang biru gitu. Ini kita kasih nama sungai pancawarna gitu. Bukan, itu kan limbah semuanya. Gitu. Kalian bisa lihat nantinya. Nah, itu harus dijaga. Bagaimana pemerintahan bisa pertumbuhan ekonominya baik, itu harus diatasi. Lingkungan harus dijaga dengan baik. Kalau tidak, pertumbuhan ekonominya turun. Kira-kira pertanyaan saya, siapa yang akan menangani limbah-limbah UMKM yang kecil-kecil itu? UMKM kah? Tidak sanggup. Mereka tidak punya biaya. Akhirnya apa? Makanya ada istilahnya program IPAL terpadu. IPAL terpadu, instalasi pengelolaan air limbah. Ya, IPAL terpadu. IPAL terpadu apa? Dia bikin IPAL terpusat, semua limbah akan masuk ke situ dan diolah secara bersama-sama sehingga biayanya menjadi kecil. Itu, ya. Konsumsi, misal eksternalitas positif, vaksin, ya. Vaksin itu positif. Terus negatifnya asap rokok. Kita mengkonsumsi, yang kena dampak sebelah, gitu. Terus eksternalitas pecuniary terjadi karena perubahan harga input atau output dalam kegiatan ekonomi. Ya. Misal salah satu contoh, pupuk naik. Kira-kira pertanyaannya apa dampaknya? Berdampak. Kemudian harga beras mahal. Harga beras mahal. Harga beras mahal. Terus habis itu kalau harga berasnya nggak mahal, nggak naik, petaninya nggak mau nanam. Petani rugi yang nggak mau nanam, Mbak. Nah iya, petaninya nggak mau nanam. Ya, ini berdampak. Ya, bagaimana petani kita, gitu ya. Jadi kalau harga kemarin, anggaplah harga
cabai-cabean naik 150.000 per kilo, ya, cabai-cabean, saya bilang cabai-cabean, cabai keriting, cabai rawit, cabai polong, cabai wah, pokoknya cabai-cabai lah. Itu. Harganya 150.000 per kilo, yang sehingga membuat teriak orang Padang, karena yang banyak makan kan orang Padang. Ya, masakan Padang itu kalau nggak pedas, nggak merah, bukan masakan Padang itu namanya. Masakan Padang itu ciri-cirinya merah, pedas, gitu. Pasti ada cabenya. Ya. Jadi kalau yang sudah merasa lapar ya berarti sudah pengen buka. Ya. Nah, itu dampaknya apa? Karena cuaca jelek, ya, cuaca jelek, produksi gagal, impact-nya adalah harga meningkat. Saat harga meningkat, yang biasanya cabai di masakan Padang itu pedas, menjadi nggak pernah pedas. Karena pedasnya hilang. Ya, diperbanyak tomatnya, cabainya cuma 1. Yang biasanya cabainya agak banyak, tomatnya sedikit, ini tomatnya yang banyak. Itu yang terjadi. Ya. Itu. Yang selanjutnya adalah private. Eksternalitas yang bersifat bilateral. Tidak melibatkan publik. Ya, satu orang ke satu orang. Ya, saya punya tempat peternak, tapi di permukiman, mengganggu tetangga sebelah saya. Kira-kira saya ternak ayam, anggaplah, banyak ininya, banyak kotorannya dan sebagainya. Yang terdampak siapa? Yang sebelah. Ya, mengalami eksternalitas. Yang selanjutnya adalah publik. Barang publik dikonsumsi tanpa pembayaran yang tepat. Ya, barang publik dikonsumsi saja, tapi pembayarannya nggak tepat. Bayar pajak semisal. Ya. Kita kan mengkonsumsi barang publik, padahal pemerintah hanya mengambil satu dari sumber yang satu, apa? Pajak. Tapi kita tidak pernah bayar pajak. Ya. Giliran suruh bayar pajak mah nanti aja. Akhirnya apa? Nggak dibayar. Free riding, Pak. Free riding yang terjadi. Itu maksud saya. Sehingga kalau pemerintah mengalami kekurangan uang, wajar. Kenapa? Masyarakatnya nggak mau bayar pajak. Gitu. Masyarakatnya nggak mau bayar pajak. Ini yang terjadi. Kemudian eksternalitas kita ada negatif dan positif. Ya, kalau positif dia menghasilkan barang publik yang kayak tadi yang saya katakan, loh. Ya, akhirnya apa? Saya membeli lebah lagi, ya kan? Dan lebahnya akan jalan kemana-mana lagi. Kalau eksternalitas negatif menghasilkan barang publik negatif. Ya, kerusakan dan sebagainya. Itu. Ya. Nah, interaksi eksternalitas konsumsi dan produksi, kita lihat ya. Ini dampaknya. Ini dampak, ya, ke bawah ini dampak, ini sumber. Nah, konsumsi sumber positif ya. Ini konsumsi sumber positif. Dampaknya seperti apa terhadap konsumsi? Negatif. Satu contoh, saya ngerokok. Asapnya dekat kalian. Kira-kira kalian sakit nggak? Sakit. Asma, misal bengek. Gitu kan. Ya, punya bengek gitu kan, asma. Kira-kira makannya enak nggak? Ada nggak orang yang sakit bengek terus makannya, nafsu makannya naik gitu? Nggak ada tuh. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Akhirnya dampaknya apa? Konsumsi dia akan turun. Gitu. Sumber konsumsi tadi terhadap produsen, ya, produksi.
Kira-kira kenapa naik? Turun. Yang harusnya saya bisa bikin apa karena sakit bengek tadi, akhirnya saya tidak bisa berproduksi tuh. Karena sakit tadi, gara-gara bengek tadi tuh. Gara-gara asap tadi, asap rokok tadi. Nah itu. Kemudian dari sumber produksi, semisal, ya, produksi, ya, sumber positif ke dampaknya konsumsi, ya, dampaknya konsumsi. Produksi ke konsumsi dia bisa minus, positif di sumbernya positif, ya, tapi dampaknya terhadap konsumsi turun, ya, gitu. Jadi saya memproduksi banyak, konsumsinya turun, gitu loh. Nah ini banyak nih juga. Terus yang selanjutnya adalah produksi positif, dia berdampak terhadap produksinya negatif. Nah, kalau ini produksi, saya produksi ya, barangnya bagus, tapi limbahnya mempengaruhi ke sungai. Sungainya mempengaruhi pada kalian, konsumsi kalian. Karena apa? Gatal-gatal misal. Tercemar karena air. Ya, kalian sakit, maka konsumsi kalian akan turun. Terus tadi pencemaran tadi, produksi sumbernya positif, dia berdampak terhadap produsennya atau produksinya menurun, jadi tidak bisa produksi. Ini karena dari produksi, pencemaran dari anggaplah pembuatan batik misal. Pembuatan batik dia kan produksi, ya, berdampak terhadap konsumsi. Kenapa? Karena airnya tercemar misal, maka tidak bisa memakai air, harus pakai air galon, gitu kan. Terus dampaknya ini karena tadi pakai air galon, dia tidak bisa produksi karena biayanya sebagian besar dibuat untuk biaya beli air galon, yang sebelumnya tidak beli air galon harus beli air galon, sehingga ada spare biaya yang harus ke konsumsi air galon. Sehingga apa? Untuk produksinya, biaya produksinya menurun, sehingga apa? Terjadi pengurangan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mengerti? Mengerti apa ngantuk? Ngerti, Pak. Ngerti banget. Ngerti ya? Ya. Saya takut yang tidak menghidupkan kamera ngantuk. Gitu. Tahu saya. Kebiasaan mahasiswa. Gitu. Jangan-jangan nggak ada kabur. Komputernya hidup sendiri. Ya. Bagi saya kuliah itu adalah hal yang kebutuhan. Saya itu jarang. Baru di STAN aja yang disuruh absen satu-satu. Kemudian public goods, ya. Eksternalitas dan kegagalan pasar merupakan mata rantai yang menyebabkan pengelolaan sumber daya alam tidak optimal. Tidak ada insentif untuk memanfaatkan secara optimal atau keberlanjutan. Eksternalitas karena konsumsi lebih menciptakan inefisiensi sosial karena tidak terdistribusi secara adil. Ya. Eksternalitas karena konsumsi, ya. Kayak rokok tadi, ya. Itu kita mengkonsumsinya enak, tapi yang sebelah kita yang terdampak, gitu. Yang terdampak. Yang mengkonsumsi rokok enak dia. Yang nggak enak kan yang sebelah kita. Itulah menjadi inefisiensi sosial. Kita untung, tapi yang sebelahnya enggak. Gitu. Nah, sehingga ini terjadi, gambar di atas menunjukkan tidak terjadi eksternalitas, ya, marginal private benefit dengan marginal private cost, ya, ini supply, ini demand, itu, ya, sehingga apa? Tidak ada terjadi eksternalitas, sehingga zero externality, gitu, zero externality.
Nah, saat eksternalitas dan inefisiensi sumber daya ini terjadi jikalau ini adalah demand-nya, ini adalah marginal private cost, maka ini adalah marginal social cost tadi. Marginal social cost lebih tinggi daripada marginal private cost. Di mana di selisih ini, karena ini private cost, maka ada yang namanya marginal damage. Marginal damage apa? Adalah ini marginal kerusakannya. Selisih antara marginal cost ke MPC ini, MPC ke MSC, jikalau ini ada marginal damage, ini adalah tingkat kerugiannya. Ini jarak tingkat kerugiannya. Ya. Sehingga dampaknya adalah, ya, ini kita lihat eksternal. QS menunjukkan jumlah output yang diproduksi dengan memperhitungkan biaya eksternal. Sehingga MSC itu adalah MD dengan MPC. Sehingga QP lebih besar dan QS menunjukkan pabrik akan menghasilkan eksternalitas memproduksi output yang tidak efisien. Kita lihat di sini. MSC itu kan tambahan ini dengan ini ya, jarak ini. Ya, ini dengan ini. Itu MSC. Ya. Sehingga apa? Yang harusnya dia di titik ini karena ada marginal damage, ya toh? Karena ada marginal damage, dia bergeser. Karena di sini, ini titik ini bisa bergeser. Ya, karena ada kerusakan. Kalau demand semakin banyak kan ke sini. Supply semakin banyak kan ke bawah. Karena dia tadi ada kerusakan, maka perusahaan itu harus memperbaiki, ada kompensasi. Ya, saya memproduksi semisal, memproduksi handphone misalnya, satu buah handphone. Handphone itu menghasilkan limbah dan membahayakan lingkungan sekitar. Dampaknya adalah saya harus memberikan kompensasi kepada orang-orang yang kena limbah itu tadi. Nah, sehingga saya men-share sedikit biaya saya yang harus saya buat untuk buat handphone, harus dibuat kompensasi untuk untuk masyarakat yang kena dampak. Sehingga produksi yang saya lakukan yang harusnya sebanyak QP itu turun. Karena tadi biayanya dialihkan untuk membuat kompensasi. Gitu. Sehingga terjadi penurunan. Ya. Nah, itu. Kita lihat, ini juga sama. Eksternalitas positif yang saya ceritakan tadi. Suatu perkebunan berada di sebelah peternakan lebah. Lebah mendapatkan sari dari perkebunan di sekitar. Sisi lain, membantu penyerbukan tanaman dan perkebunan tersebut. Contoh di atas menunjukkan terjadinya eksternalitas positif. Eksternalitas positif seperti apa, Pak? Kita lihat. Jikalau ini adalah marginal private benefit dan ini marginal private cost, ya, maka titiknya ada di sini. Karena ada dampak eksternalitas positif, maka tergeser ini grafik marginal MPB ini, geser ke MSB, ya, marginal menjadi marginal social benefit. Impact-nya apa kalau eksternalitas positif? Kesejahteraannya meningkat. Kesejahteraannya meningkat. Nah, kalau sebuah pabrik kalau eksternalitas negatif, ini bergeser, ya. Sebuah pabrik sabun membuang limbahnya ke sebuah sungai dan menyebabkan penyakit gatal-gatal. Penduduk di hilir sungai, sehingga penduduk terpaksa mengeluarkan biaya untuk membeli obat gatal-gatal. Ya. Contoh di atas menunjukkan terjadinya eksternalitas negatif. Nah, kita lihat eksternalitas negatif. Harusnya ini MPC, marginal private cost, ini adalah marginal private benefit di titik ini pada awalnya. Ya, ini tidak terjadi gatal-gatal nih. Namun karena tadi gatal-gatal korengan, ya, korengan, garuk-garuk dan sebagainya, Anda beli obat. Beli obat mengeluarkan biaya kan? Yang harusnya kita bisa makan di pizza, tiba-tiba kita makan di warteg. Loh, kenapa? Karena sebagian biayanya diperuntukkan untuk beli obat.
Sehingga apa yang terjadi? Maka terjadilah marginal social cost. Sehingga tergeser ini. Dampaknya apa? Kalau kita mengkonsumsi banyak, ya ini konsumsinya banyak nih, kuantitinya. Q-nya kan kuantiti. Mengkonsumsi banyak dengan harga murah, ternyata apa? Kita harus mengkonsumsi sedikit, tapi biayanya mahal. Pengeluaran kita mahal. Itu yang terjadi. Sehingga dampak daripada eksternalitas negatif itu berdampak terhadap peningkatan biaya dan penurunan utilitas atau tingkat kepuasan. Bergeser tingkat kepuasannya. Ya, itu yang terjadi. Sehingga bagaimana eksternalitas negatif ini perlu ditangani secara baik. Kondisi terjadinya eksternalitas negatif, aktivitas satu pihak menyebabkan hilang atau berkurangnya kesejahteraan pihak lain. Hilangnya kesejahteraan atau disebut dengan loss of welfare tersebut tidak dikompensasi. Ya, kalau Anda belum nuntut, saya tidak akan mengeluarkan kompensasi atas pencemaran yang saya lakukan. Tapi saat Anda nuntut, saya mengeluarkan kompensasi. Itu kalau sumber pencemarnya diketahui bahwa saya yang mencemari sungai. Terkadang sumber pencemarnya kita tidak mengetahui siapa yang mencemari sungai itu. Siapa? Kalian mau menuntut kompensasi ke siapa? Kalau seperti itu. Nggak ada kan? Gitu. Ya. Kalian tidak bisa menuntut kompensasi. Karena apa? Tidak ada yang tertuduhnya, tidak ada. Kayak anggaplah, kenapa sih Sungai Ciliwung warnanya kalau nggak ya kayak lagunya Kus Plus gitu. Bukan lautan tapi kolam susu. Susunya susu campur kopi, hitam. Ya, agak coklat-coklat hitam gitu kan. Ya benar lagunya Kus Plus. Ya, bukan lautan tapi kolam susu. Kita pergi ke Ancol warnanya juga coklat airnya. Dan itu kalian mandi di sana. Buang sial lagi katanya. Buang sial di Ancol katanya. Gitu. Karena nggak dapat pacar, mandi di Ancol katanya. Biar dapat pacar katanya. Wah, banyak tuh. Ya. Padahal airnya kotor. Habis mandi di situ korengan. Ya nggak dapat pacar. Gitu ya. Karena penyakit korengan tadi itu. Gitu. Nah, kalau seperti itu siapa yang akan bertanggung jawab? Anda korengan misal gara-gara mandi di Ancol. Karena tercemar air Ancol. Mau nuntut ke siapa? Pengelola Ancol. Pengelola Ancol ini saya menuntut. Lo suruh siapa Bapak mandi di situ? Gitu. Saya kan nggak ngasih perintah Bapak harus mandi di Ancol. Gitu kan. Nah, itu terjadi. Ada pertanyaan sampai sekarang? Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke. Tadi Bapak menyatakan bahwa kalau yang eksternalitas, khususnya eksternalitas negatif inilah yang perlu pemerintah sekiranya campur tangan gitu kan Pak ya, supaya di masyarakat itu tidak terlalu berdampak buruk gitu. Nah, kalau tadi Bapak menjelaskan terkait dengan grafik itu, berarti kalau dengan adanya pemerintah turun tangan, grafik atau kurva yang mana yang digeser Pak? Apakah benefitnya atau cost-nya yang direndahin gitu Pak? Oke. Good. Kalau dia ini kan grafik eksternalitas negatif kan. Pemerintah sudah tahu anggaplah salah satu contoh. Pemerintah tahu siapa yang mencemarin. Maka terjadilah mediasi bagi si terdampak dengan pelaku pencemaran. Mereka si pelaku pencemaran itu akan memberikan kompensasi. Kompensasinya apa? Sebesar jarak ini. Sehingga diharapkan ini bergeser ke sini. Kembali seperti semula. Nah, oleh karena itu ada dua hal yang harus dilakukan di dalam mengatasi eksternalitas. Yang pertama adalah dilakukanlah yang namanya internalisasi biaya eksternal. Internalisasi biaya eksternal. Apa internalisasi biaya eksternal? Perusahaannya harus punya IPAL.
Perusahaannya harus punya IPAL. Jadi di limbah cairnya itu diolah dulu di IPAL, kemudian kalau sudah sesuai dengan baku mutu lingkungan, maka dilepaslah di alam. Boleh. Gitu. Yang kedua adalah kompensasi tadi. Kalau nggak mau bikin IPAL ya kompensasi. Bagi yang gatal-gatal tadi itu. Disembuhkan. Gitu. Bikin rumah sakit. Misal ditampung gratis gitu, pengobatan gratis. Itu. Ya. Ada tuh yang seperti itu. Salah satu contoh nanti teman-teman bisa tahu kalau ada yang di Kutai Kartanegara. Ada nggak dari Kutai Kartanegara? Kaltim? Nggak ada. Dari Kaltim? Nggak ada ya. Nah, semuanya di mana? Jakarta. Jakarta di mana? Monas. Nah, di Kaltim itu ada penduduk yang hidupnya menerima dari biaya kompensasi. Di Kaltim itu kan terkenal dengan batu bara. Nah, ada di sana tempat sudah crusher atau menghaluskan batu bara, dihancurkan di dalam bentuk pasir, itu nanti dilempar ya, atau pakai alat, dilempar ke tongkang, kapal tongkang, itu untuk dikirim. Nah, sekitar pabrik itu, sekitar perusahaan itu ada ring 3 ring. Ring 1, ring 2, ring 3. Itu harus dikompensasi. Ring 1 itu dikompensasi setiap bulannya. Bisa ada yang 800.000, ada yang 900.000. Ring 2, 600, ring 3 mungkin 300. Belum lagi ditambah susu dan sebagainya. Belum ditambah lagi dengan ini. Apa yang saya kunjungi di sana? Rumah-rumahnya tertutup rapat. Tidak ada ventilasi yang terbuka. Kenapa? Debu. Saya tanya, Bapak nggak mau pindah? Enggak, Pak. Kenapa? Enak di sini. Loh, kenapa enak? Ya saya bisa dikompensasi. Sebulan saya bisa dapat 3 juta. Loh, kok bisa, Pak? Iya, pabrik sebelah kanan saya, dia ngasih kompensasi ke saya. Ya, bisa sampai 1.900.000 per bulan. Lain dikasih susu setiap bulan, lain dikasih telur. 1 piring. Ya, telur. Dikasih telur 1 piring. Ayam kampung ya, telur ayam kampung buat kesehatan. Terus ada pabrik juga di sebelah belakang saya. Ya, saya dikasih karena saya masuk di dalam ring 2 sebenarnya. Jadi ada satu keluarga yang saya temuin pada waktu itu, dia tidak bekerja, bapaknya tidak bekerja, ibunya cuma jualan es. Gitu. Dari mana? Dari kompensasi tadi. Karena udara, ya, udara. Bagaimana Pak harusnya mengatasi itu? Secara teknologi harusnya bisa mencari teknologi yang kira-kira crushernya bisa tidak menimbulkan polusi udara ke berterbangan kemana-mana. Gitu. Ini, ya, yang terjadi. Jadi bergeser ke sini. Tapi Pak, jikalau tidak ada sumbernya pencemaran, mau minta kompensasi ke siapa? Nggak ada. Pemerintah nggak ada. Pemerintah paling memberikan santunan. Kalau pemberian santunan paling bergeser sedikit. Ya, paling bergeser sedikit. Tapi kalau itu memberikan santunan, tapi gatal-gatal ya tetap tanggung sendiri. Ya. Itu. Ya salah satu contoh gampangannya gini. Kenapa alam itu ada daya dukung? Saya nanya, kalau kira-kira saya tiba-tiba kebelet kencing gitu ya, sorry, mohon maaf, bukan jorok. Tiba-tiba saya kencing di depan kampusnya STAN. Kira-kira dimarahin nggak? Diomelin satpam, Pak. Paling nyamarin satpam kan? Tercemar nggak? Tercemar nggak? Enggak kan? Sedikit. Tapi kalau satu kelas, kayak sekarang ini, satu kelas ada berapa ini? Sekarang 30-an lebih, kencing bareng-bareng. Kira-kira pesing nggak? Pesing. Alam itu memiliki daya dukung.
Selama sesuai daya dukungnya, boleh membuang limbah, Pak, boleh. Karena alam bisa mengcovery, merecovery dirinya sendiri. Alam memiliki kemampuan recovery untuk dirinya sendiri. Tapi harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Gitu. Kalau berlebih, ya pencemaran. Ya, gitu. Kalau satu orang nggak mungkin bau. Tapi kalau 30 orang, yakin bau, pingsan. Gitu ya. Nah itu. Ya. Boleh nggak, Pak? Kayak mungkin, kalau kalian tahu di daerah Teluk Naga, kalau masih ada mungkin sekarang ya, kalau masih ada. Itu di sana itu beol itu di kebun. Dolbun. Modal di kebun. Gitu. Jadi kayak kucing. Ya, bikin lubang dikit, naik. Beol di situ, terus habis itu cucinya pakai batu, terus ditutup lagi. Dolbun. Modal di kebun. Itu di daerah Teluk Naga itu masih ada itu. Ya. Nah, kalau satu orang kira-kira tercemar nggak? Enggak. Tapi kalau satu kampung, dolbun semua, bau, itu pasti sudah. Nah, itu yang terjadi. Ya. Jadi, itu. Ada pertanyaan lain? Pak, saya mau nambahin pertanyaan lagi terkait yang tadi, Pak. Boleh. Itu kalau yang negatif, Pak ya. Kalau misalnya eksternalitas positif, berarti pemerintah nggak usah intervensi dong, Pak. Karena kan eksternalitasnya positif itu. Apa tetap juga harus intervensi pemerintah gitu? Ya, sebenarnya apa ya? Karena tidak ada pemerintah itu kan mengatur hal-hal yang kira-kira pasar tidak berjalan dengan semestinya. Ya, pasar tidak berjalan. Tapi kalau positif itu kan sudah berjalan. Artinya dalam aturan agama pun kita punya zakat dan sebagainya. Gitu ya. Nah, tinggal kita mendorong itu. Instrumen-instrumen zakat, hibah atau apa. Itu kan dijalankan. Sehingga apa? Sehingga terbentuk kesejahteraan bersama. Ya, salah satu contoh tadi, kos-kosan di sekitaran stan itu meningkat jikalau stan menambah mahasiswanya. Iya kan? Stan menambah mahasiswa nggak kira-kira? Oh, mikir dulu. Ya, Bu Sri Mulyani bilang, woi, uang dari mana? Nggak cukup. Gitu kan? Saya nambah mahasiswa. Harus bangun ruang kelas, harus bangun macam-macam dan sebagainya. Terus, apa yang harus dilakukan oleh perkumpulan kos-kosan gitu? Yuk kita iuran yuk. Setahun kita ngasih 1 juta, satu kos. Ya. Nanti kita sekasikan ke stan. Agar stan bangun ruangan, bangun ini, bangun itu. Sehingga stan akan nambah mahasiswa. Kalau stan mahasiswa nambah, kira-kira saya nambah kos-kosan nggak? Bikin bangun kos-kosan nggak? Bangun lagi saya. Nambah keuntungan nggak? Nambah. Akhirnya apa? Stannya sejahtera, kos-kosannya tambah sejahtera. Nah itu. Nah, cuman ini kan nggak ada yang teriak. Kita kan kalau teriak kan kalau yang negatif-negatif tuh. Itu yang jadi persoalan. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Terima kasih, Pak. Ya. Ada pertanyaan lain? Yang lain ada? Belum ada, Pak. Pak, mohon izin menyampaikan, Pak. Ya. Teman kami yang tadi kesulitan masuk sudah berhasil, Pak, tapi masih agak susah gitu, Pak. Jadi belum bisa sepenuhnya mengikuti. Atas nama Prianggita, sekarang udah ada di room ini, Pak. Anggita Prianggita, Pak. Enggak, Anggita saya nanya. Masuk, Pak, hadir. Hadir, oke. Fikri Ahmad. Hadir, Pak. Hadir, oke. Francisca Malau. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Al Iqbal. Hadir, Pak. Hadir. Prianggita.
Hadir? Halo? Prianggita Nur? Nggak ada ya? Sudah ada di room, Pak, tapi sepertinya belum bisa merespon, Pak. Oh gitu. Oke, saya hadirin. Ada di room ya? Ada, Pak. Oke. Raihana? Hadir, Pak. Hadir, oke. Berarti semuanya hadir ya. Saya simpan presensinya.